Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan tentunya salam Pancasila. Pada topik kali ini kita akan membahas ya tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara NRI ya 1945. Jadi ada dua variabel di sini. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian coba kita bahas ya, bagaimana hubungan antara Pancasila itu sendiri dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau secara sederhana ya, sebagai kesimpulan awal lah ya, bukan sebagai kesimpulan akhir, nanti kesimpulan akhirnya bisa kita simpulkan kembali. Ini sebagai kesimpulan awal, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, secara sederhana bisa kita pahami bahwa Pancasila itu adalah pembadanannya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keberadaan Pancasila itu sebagai dasar pembadanan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa maksudnya pembadanan itu sendiri? Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan pembadanan itu sendiri. Tapi sebelum kita sampai kepada materi kita, yaitu tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 NRI. Kenapa saya tekankan NRI? Karena kalau tidak saya sebut NRI, berarti sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu Undang-Undang Dasar 45 sudah dirubah 4 kali. Ketika kita menyebutkan ada frasa NRI, maka yang dimaksud adalah perubahan keempat. Walaupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak diubah sebagai konsensus dasar kita bersama bahwa tidak akan merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena dia isinya seperti tadi disampaikan, pembadanan daripada apa yang disebut dengan Pancasila. Nah, sebelum kita sampai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mengutip ya pendapat rekan saya ya, yaitu Pak Widodo Dwi Putro. Dia menyatakan di dalam satu artikel bahwa ketika terjadi konflik, saya bacakan saja, intuisi orang yang sedang lemah ya. Jadi ketika terjadi konflik, intuisi orang yang sedang lemah biasanya mencari pegangan pada narasi besar untuk mempersatukan kembali. Nah, sebagian orang kemudian merindukan ya, ada semacam romantisme ya, merindukan kembali ke rumah Pancasila sebagai pengikat kolektivitas suatu bangsa. Ya, kalau kita baca pada narasi ini, memang titik tekannya ketika kita merasa lemah ya, kalau kata orang sedang galau, maka kita mencari-cari pegangan dan coba mempersatukan kembali. Apa yang kita cari yaitu kenangan masa lalu. Apa kenangan masa lalu? Yaitu rumah Pancasila. Nah, saya sepakat dengan pernyataan ini, tapi dalam kondisi sekarang ya, kita bukan sedang lemah, tapi ketika kita dalam narasi kuat pun ya, kita tidak akan pernah lupa ya, ada satu nilai yang mengikat kita semua, yaitu Pancasila. Jadi narasinya bukan ketika kita sedang lemah saja, tapi ketika kita sedang kuat pun kita tidak boleh lupa dengan apa yang menjadi kolektivitas kita bersama, yaitu Pancasila. Itu yang pertama ya, sebelum kita masuk ke dalam materi. Yang kedua, ini juga sangat penting bagi saya. Ini guru saya, walaupun saya tidak pernah diajar dengan beliau, tapi saya sangat mengagumi beliau. Ya, saya belajar dari muridnya, Prof. Arif Sidarta. Ya, saya tidak pernah belajar dari guru saya, Prof. Sudiman, yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat. Jadi dia menekankan kata semangat. Semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar nih, ya, yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, meskipun the founding father kita, Soekarno, Yamin, Hatta, membentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara kita masih bersifat perseorangan, maka Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Artinya apa yang kita rumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian mengalir ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, walaupun ia dibentuk dengan semangat kekeluargaan, tapi kalau kita membacanya dengan semangat yang bersifat perseorangan, maka Undang-Undang Dasar itu tidak memiliki arti sama sekali. Pak Sudiman menegaskan bahwa semangat itu dibaca dengan jiwa. Apa jiwa? Jiwa Pancasila. Jiwa apa? Jiwa kekeluargaan. Artinya ada satu nilai ya, selain suatu hal yang bersifat formal ya. Norma itu kan bersifat norma formal. Pembukaan Undang Dasar itu bersifat formal.
tapi di belakangnya ada satu nilai untuk kita membacanya. Dengan cara apa? Dengan semangat. Ya, semangatnya apa? Semangat yang disebut dengan jiwa Pancasila. Nah, itu dua hal penting sebelum kita masuk ke dalam materi sebagai pembuka daripada diskusi ataupun daripada materi kita pada saat ini. Nah, kita masuk kepada tema utama kita, bukan pertama ya, utama kita. Yang pertama ada dua variabel tadi disebut. Yang pertama Pancasila itu sendiri. Kita tahu bahwa Pancasila itu ya banyak ya predikat yang diberikan kepada Pancasila. Tapi pada intinya sama. Yang pertama kita sering menyebut Pancasila itu sebagai pandangan dunia, atau kita menyebutnya dengan filosofi Grundslag. Ya, karena dia mempunyai nilai yang bersifat universal. Yang kedua, kita juga menyatakan Pancasila itu sebagai ideologi atau manifesto ideologi. Ya, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Walaupun kita bisa mendiskusikan di kemudian hari ya, ideologi itu punya dua makna, ada makna negatif, makna positif, tapi yang saya maksud di sini adalah makna positif. Ada cita-cita bersama yang bersifat kolektivisme untuk menuju tujuan negara bersama, menjadi ideologi kita. Yang ketiga, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, kita meletakkan Pancasila itu sebagai sumber hukum. Jadi kita meletakkan Pancasila itu sebagai sumber norma utama. Artinya Pancasila, walaupun memiliki 4 predikat untuk saat ini yang saya cantumkan di sini, tapi intinya sama. Pancasila itu berada pada alam nilai yang harus ditransformasi menjadi perilaku. Jadi ada keyakinan pada kita yang berada pada alam nilai yang kemudian menjadi pembadanan bagi apa? Salah satunya bagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pancasila. Yang memang ada silanya ada 5. Dari 5 itu ya kemudian mengkristal menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian akan menjadi batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pancasila. Nah, sedangkan apa itu pembukaan? Saya menggunakan pendapatnya Pak Sachipto Raharjo. Banyak versi pakar hukum tata negara mengartikan tentang pembukaan. Tapi saya menggunakan pendapatnya Prof. Sachipto Raharjo. Ya, walaupun Prof. Sachipto Raharjo bukan seorang sarjana hukum tata negara, tapi dia mempunyai pandangan terhadap ilmu hukum itu sendiri. Apa menurut Pak Sachipto Raharjo? Pembukaan konstitusi adalah bagian yang paling sakral dari suatu konstitusi. Jadi di samping konstitusi ada pembukaannya. Ya, ada pembukaannya, preambumnya, dan itu merupakan bagian yang sakral dalam suatu konstitusi. Di dalamnya termuat berbagai hal kejadian. Jadi kejadian ya dari negara yang dijajah, kemudian menyatakan negara merdeka, ya di dalam pembukaan ada impian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, ada impian yang bersifat mendasar, sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan. Artinya dia memiliki makna sakral. Kalau orang menyebut jangan sentuh barang ini sakral, tentu kita sudah paham barang ini punya nilai yang sangat penting. Maka ia dikultuskan, maka ia disakralkan. Ya sama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu kejadian, dia manifesto suatu kejadian dan merupakan suatu impian-impian daripada kita. Ya, impian terhadap kisah-kisah, ya terhadap keinginan-keinginan agar kita menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Itu isinya daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Amerika punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mereka, atau disebut dengan konstitusi, bahkan Jepang pun punya pembukaan. Tapi nafasnya berbeda, alamnya berbeda, isinya berbeda. Nah, isi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita terberi dari nilai Pancasila itu sendiri. Nanti kita lihat. Yang kedua, Pak Sachipto Raharjo menyatakan bahwa pembukaan konstitusi adalah syarat dengan ide. Jadi di dalamnya ada ide-ide, ada cita-cita sama impian, cita-cita, ada moralitas, ada nilai moral di dalamnya. Ya, sedangkan sistem perundang-undangan katanya adalah pasal-pasal pembadanannya. Jadi ide-ide yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi pembadanan bagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi pembadanan bagi apa? Bagi pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi badan utamanya apa? Karena Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya itu badannya adalah Pancasila, maka pembadanan utamanya adalah Pancasila itu sendiri. Nah, itu gambarannya seperti itu, seperti saya sampaikan di awal. Yang ketiga,
Undang-Undang Dasar 45 ya, yang kemudian dibadani oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan perjanjian hikmat yang dimuat oleh bangsa Indonesia, sehingga dia merupakan dokumen ruh daripada teks hukum. Ya, jadi lebih kepada suasana kebatinan, atau kalau saya menyebut pendapatnya Pak Sacipto Raharjo, dia menyebutnya sebagai dokumen antropologi, ya, karena ada sejarah manusia di dalamnya, antropologi, ya, yang menjadi dokumen ruh, ya, daripada sebuah teks hukum. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ia tidak bersifat kualitatif, tapi tidak bersifat kuantitatif, tapi bersifat kualitatif, tidak bersifat konkret, tapi bersifat umum general. Nah, ya, itu makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, ya, bisa kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan relevansi atau hubungannya dengan Pancasila. Pancasila itu berada pada alam nilai, ya, yang menjadi dokumen rohani kita, yang menjadi cita-cita, menjadi kehendak kita bersama, yang kemudian terumuskan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang kemudian akan menjadi norma, yaitu batang tubuh yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, secara hierarki, ya, bisa kita lihat di sini, ya, secara hierarki, ya, pendapatnya Prof. Kusnu sebenarnya, tapi saya tidak sebutkan di sini, ya, tidak saya kutip, ya, dia berada pada alam nilai itu sendiri Pancasila, turun menjadi cita hukum, ya, kemudian turun menjadi asas-asas hukum, kemudian dia turun menjadi cita negara kita sendiri, Staatseide, kemudian terakhir baru dia akan turun menjadi norma hukum positif kita. Ya, jadi sumber pembadanan utamanya itu ada pada alam nilai itu sendiri. Ya, alam nilai apa? Pancasila. Nah, alam nilainya seperti apa? Secara umum saja saya akan gambarkan. Ya, ada secara umum, ya. Alam nilai. Nilainya itu apa? Nilai itu kan suatu gagasan. Nilai itu suatu rasa, satu cipta, satu pikiran manusia yang hendak diwujudkan di dalam kenyataan. Secara konseptual bisa kita bedakan, ya. Kita tahu secara umum lah, ada 3 nilai. Ada konsep manusia individualisme, ya, alam nilai. Konsep manusia individualisme yang cara berpikirnya berwatak individual dan dinamai dengan metodenya itu liberal. Jadi prinsipnya setiap manusia itu sama dan bebas. Ya, lahirnya dipelopori dari cara berpikir rasionalisme sebenarnya. Yang kedua adalah alam nilai konsep komunisme. Kita tahu, ya, ada 2 kutub ini, ya, yang mendasarkan dari premis bahwa setiap materi itu berkembang mengikuti hukum kontradiksi. Ada sebab, ada akibat. Dengan menempuh proses dialektika, ya, metode berpikirnya pasti materialisme dialektika. Dan bila diterapkan dalam sejarah kehidupan sosial disebut dengan materialisme, ya, materialisme sekali lagi historis. Nah, apakah alam nilai itu yang 2? Ya, yang satu konsep manusia individualistis, yang satu adalah konsep manusia komunisme. Ya, menurut, ya, Pak Sudiman, bukan 2 alam nilai itu yang ada yang memberi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa alam nilainya? Yaitu konsep manusia Pancasila. Bagaimana konsep manusia Pancasila? Keadaan saling tergantung antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahwa manusia itu bergantung pada manusia yang lainnya. Maka ada interaksi saling memberi. Ya, kalau kita gunakan pendapatnya Pak Abdul Qadir Besar, ya, ada interaksi saling memberi. Ya, dia menyebutnya seperti itu. Jadi apa interaksi saling memberi? Yaitu gotong royong. Yaitu manusia yang saling membantu manusia yang lainnya. Maka metode cara berpikir kita itu tidak bersifat individual, tidak pula bersifat komunisme yang mementingkan materialisme, tapi cara berpikir kita adalah integral, bersama dan bersatu. Yang harus kita bedakan dengan cara berpikir kausalitas, yaitu pada individualisme, dan cara berpikir materialisme pada komunisme. Ya, kalau saya mengambil satu perumpamaan yang disebut oleh Pak guru saya, ya, yang tadi saya sudah kutip, yaitu Pak Abdul Qadir Besar, bahwa manusia itu ketika dilahirkan mengemban yang namanya kewajiban. Ketika kita melaksanakan suatu kewajiban, maka akan mengalir apa yang disebut dengan hak. Ya, berbeda dengan konsep barat yang menekankan bahwa setiap manusia itu dilahirkan akan mengemban hak. Maka setiap manusia mempunyai kedudukan otonom, dapat berdiri sendiri. Menurut Pak Abdul Qadir Besar tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah kewajiban kita dulu.
saling memberi, saling berinteraksi. Setelah kita melakukan suatu kewajibannya, maka hak menjadi derivatif daripada kewajibannya akan menjumpai kita. Nah, saya pikir itu dulu materi sesi pada hari ini tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan apa materi yang ada di dalam, substansi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika kita kaji dengan Pancasila, ya mungkin pada materi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.